sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisyami Ramadan wa dha'afa ajra a'malina fi hadzal syahr. Allahumma shalli wa sallim wa karrim azim wa majid wa tarhamatan ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken Pak Kepala Dinas Pendidikan, Pak Suasana, Sekretaris, para kabin, para kasih, para kepala sekolah, pengawas, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Enjang menika kula panjenengan sedaya diparingi kesempatan kalian Gusti Allah kepal dan majelis punika dalam rangka murid-murid bulan Ramadan kalian murid-murid masjid. Ini penting karena termasuk orang yang nantinya akan mendapat peneduh di saat tidak ada peneduh selain peneduh dari Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tertambat di masjid. Termasuk tiang-tiang sing gelem-gelem murid-murid masjid ngeten iki. Apalagi niku dawuhipun Pak Kepala Dinas kalau absene langsung untuk Gusti Allah itu tambah abot maneh. Para hadirin rahimakumullah, iki temane toko abot pisan. Gak apa-apa pertama. Kalau wau sampun dipun waosaken ayat Al-Qur'an, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan ini penting damel ngaos-ngaos ngeten iki. Sebelum kita membahas tentang kutiba alaikum, nambah-nambah ilmu, karena ulama ngendikan ziyadatul ulum fi syahri Ramadan muhimmah li'anna ummal ulum yunzalu fi hadzal syahr. Nambah-nambah ilmu di bulan Ramadan itu penting karena ibu atau pokok dasar utama ilmu itu diturunkan di bulan Ramadan, yaitu Al-Qur'an. Semua nanti bermuara ke Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat yang secara ilmiah akan ditunjukkan dari Al-Quran. Itu nomor siji. Nomor loro, yang Kelantan, guru-guru sedanten, kepala sekolah sedanten, ngaos ngeten iki minimal tidak mengulangi kesalahan iblis. Kesalahan apa itu? Iblis itu
karena dia pernah menjadi rois pimpinannya para malaikat. Niku dia itu biasanya sing nuturi, sing bagian dongakno, ketemu baleri lah gitu. Malaikat itu hebat. Tetapi dia lupa dongakno dan nuturi awak itu. Makanya kenapa kemudian di aturan kenegaraan kita itu guru-guru wajib melok pelatihan, wajib meningkatkan kapasitas diri dan lain sebagainya. Itu dalam rangka dan salah satunya itu orang iblis yang dia hanya bisa memberi tausiah tetapi tidak mau menerima nasihat. Nah, ulama-ulama zaman dulu itu bahkan sampai menjadi satu kitab itu saling berkirim surat nuturi, masing-masing saling nuturi, kirim surat itu yang surat-surat ya. Nek kula waos surat-surat salah satu di kitab yang kemudian nopo buku yang isinya itu nopo surat-surat itu yang saya baca isinya itu ya wong khotbah ngoten iki takon video Gusti Allah. Niku lek wong jaman sakniki ngomong kula WA Pak Gusti Paulus video Gusti Allah. Mesti takut, ini apa kok orang-orang nomor 3 Gusti Allah. Kalau zaman dulu itu menjadi sesuatu yang biasa. Karena ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Merajut silaturahmi itu dengan ilmu, dengan tabadzul bil ilm. Karena apa? Karena Islam itu agama pengetahuan. Ayat yang pertama kali turun di bulan Ramadan itu Iqra. Dan Iqra itu antiknya nopo. Surat Al-Alaq ini ada perintah tetapi tidak ada objek. Bacalah. Tetapi betul sih dibaca nopo betul. Artinya ada perintah untuk membaca semua perilaku, kemudian ilmu. Yang kemudian dengan modelnya dengan kemudian dari cara baca itu kemudian dengan mengembangkan metodologi pembelajaran dengan orang yang sesuai dengan karakter masing-masing itu kan hasil dari baca. Itu. Yang kedua, anti-kemel. Iqra itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang beliau itu ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Tapi pun dipandangno kalian nopo wong murid sing gak sekolah gak iso maca. Gak iso nulis. Terus kan ngerti apa? Bukan. Umminya Rasulullah itu fungsinya untuk menunjukkan originalitas Al-Quran, bahwa Quran itu murni dari Allah karena Nabi tidak menulis dan tidak membaca. Nah, pinter-pinteran disebut dengan pulau panjenengan apa-apa itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu wahyan itu anil hawa itu ila wahyu, bahwa Rasulullah itu hanya penyampai dan semuanya bersumber dari Allah. Tetapi Nabi diperintahkan untuk Iqra. Dari Iqra-nya Nabi itu kemudian Nabi itu juga punya metodologi pengajaran yang berbeda-beda terhadap orang. Oleh zaman saat ini istilahnya pendidikan berkarakter. Itu Nabi nggak ada metodologi. Contohnya, hadis tentang hadis musius sholat. Hadis musius sholat itu
Jadi hadis yang kemudian menjadi hadis pokok yang diwajibkan dalam sholat itu apa yang ada dalam hadis ini. Yang tidak ada dalam hadis ini itu terus nanti terjadi debatable, termasuk apakah membaca basmalah atau tidak saat Fatihah, apakah kemudian nopo kunut nopo boten, itu perdebatannya muncul dari hadis musikus sholat. Disebut musikus sholat itu, musik itu wong sing elek sholate. Jadi suatu saat Nabi itu di masjid ngeten iki dadi nopo halakoh di masjid. Setelah menjadi halakoh di masjid ini kemudian ono wong sholat. Terus ditanya sama Nabi, kamu ngapain itu tadi? Sholat. Nabi, gak benar sholatnya, kalian diulang lagi. Yang kedua, begitu selesai masih salah, ulang lagi. Badannya mana? Setelah ketika disebut lagi salah, ulangi lagi. Akhirnya saat setelah melakukan ketiga kalinya, orang ini kemudian nanya, ya Rasulullah, kula ngertine sholat kaya gini, sing bener kaya apa? Baru Nabi ngajar. Apa itu artinya? Saat memberikan pendidikan itu harus muncul ketertarikan dari anak didik kita. Murid itu butuh tertarik di situ. Apa sih? Lek burung ngerti, moro-moro wis dituturi itu kadang-kadang nggih Gak masuk. gak pada macet. Di samping ilmu itu memang rezeki, ilmu itu memang rezeki. Gak iso dipaksa, ilmu itu rezeki, gak iso dipaksa. Terus jangan meskipun dipaksa kepala dinas, takdirnya gak itu rezeki ilmu, gitu tutup masjid ngantuk tuh. Oh ini mesti. Ini pun rezeki, saya iso dipaksa. Kawan. Kemudian saat ini bodohnya tambah pakai setan kepeng banget. Macam-macam. Saya setuju. Ilmu itu rezeki. Makanya kemudian dalam Islam itu yang wajib itu bukan pandai, tapi wajib itu adalah prosesnya, belajarnya, ikroknya, hasilnya. Terserah pengenan mau rezeki itu kayak apa. Yang penting dengan dalam masjid, wis nurut perintah pimpinan, atiullahnya, wa atiur rasul, wa ulil amri minkum itu lho dieloki. Diperintah untuk kesini, pergi. Apalagi kalau ngaji, berkat bodoh karo iblis itu. Kemudian perintahnya berkat bodoh be iblis. Berarti sih gak belum kan kau nih kira di mana? Lah ini, terus ada ketertarikan. Dengan kalau kemudian saat berangkat diundang Pak Kepala Dinas, kemudian wah, ono ngaji rek, alhamdulillah untuk ilmu. Niku pasti akan mendapat nilai lebih dibanding coba. Niku tentu akan beda hasil. Makanya kemudian kalau melihat beberapa metode cara pengajaran di berbagai tempat, membuat anak itu tertarik, membuat anak itu bersemangat, kemudian sing aneh-aneh lucu-lucu terjadi berbagai belahan dunia dengan YouTube itu sebenarnya dia menyerap dari thariqahnya Rasulullah Muhammad SAW. Gimana membuat orang itu tertarik dulu. Lek boten tertarik orang itu. Apalagi kalau kemudian sing muridnya gak tertarik, gurunya mulangi yo ben mencapai minimal pengajaran. Ini 44 jam ya, yang penting itu 44 jam. Lemek ngoten kok tidak ada hasrat, tidak ada alat kolbiyah. Nek cara dewe pondokan niku guru itu disebut murabbir, orang yang nopo
perawat roh. Kenapa kok disebut murabil roh? Tidak murabil jasad. Karena sing didelok itu mboten prejengan itu. Tidak dilihat orangnya, tetapi tidak dilihat wonge gregetno, wonge nyenengno. Buat wajahnya, karena penampilan itu kan menipu semua. Tetapi yang dirawat adalah roh. Sehingga seorang guru itu harus melepaskan diri dari kebencian terhadap muridnya, melepaskan diri dari gregetan, melepaskan diri dari pikiran-pikiran negatif terhadap muridnya, karena dia murabil roh, perawat batin. Jasadnya mek casing, HP itu masuk HP murahan, digolekno casing, iPhone tadi iPhone. Tetapi dalamnya teknologinya tetap biasa. Nah ini jasad itu casing. Yang paling penting adalah bagaimana membangun roh. Jadi ilmu itu Bapak Ibu sekalian, ilmu itu begitu. Jenengannya mengajar mulang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, biologi. Ini nur, cahaya Allah. Al-ilmu nur. Nurullah, ilmu itu cahaya Allah. Dengan pahami bahwa ilmu itu adalah cahaya Allah. Cahaya Allah yang tidak mungkin masuk atau berproses kepada jiwa seseorang saat kita sebagai penuangnya itu botolnya nopo istilahnya umpama kita ini teko yang menuangkan air dalam gelas. Teko ini reget, pasti airnya akan menjadi kotor. Cahayanya juga tidak akan turun. Karenanya Bapak Ibu sekalian, ini coro pulau buatan coro ini jenengan. Ini coro pulau, tak balik di mana coro pulau. Seharusnya ketika negara kita ini masih banyak koruptor, masih banyak pelaku-pelaku kejahatan. Niku sing prihatin kudune guru. Kita yang berstatus guru. Kenapa? Karena kita lah, dari kita lah mereka itu menjadi punya ilmu. Ilmu itu ilmu reget, pintar ekonomi, pintar matematika, tapi ilmu reget itu tadi yang apa carane maaf dengan halus dan gak ketolong kan. Bagaimana kemudian kamu tadi ini kalau cerita tapi cerita keluarga kalau malam ini pun tidak masih Parmulon itu dulu pernah menjadi salah seorang fungsionaris partai. Waktu itu banyak fungsionaris partai itu yang dicekel polisi, KPK, masuk penjara. Akhirnya pas ngobrol-ngobrol itu kalau ngomongin Mas, partai korup sampai melodi ngomongin. Nah kok Mas Bulan itu jawab, tolong tunjukkan saya mana yang tidak korup. Duduno nang aku partai sing gak korup. Jadi saya tidak sedang nganu loh, ini cerita niku wau, ilmu resik ilmu kotor niku. Nanti jenengan ojo nganu terus sedang tidak mempengaruhi jenengan, boten. Wah, boleh terus diberitakan di untuk partai-partai. Ini kemudian dia bilang begini. Ini ceritanya Mas Puro loh. Ini Mas, orang itu partai-partai itu DPR itu sudah berhitung. Nanti kalau melakukan ini
Engko mau ketemu di penjara sekian tahun, minimal saldo ini sakit, masa aku di penjara aku malah tutup ini. Kok metu aku di duwe saldo sana. Lho ini kan ilmu ekonomi kan ya. Itu kan ilmu matematika. Tetapi ketika ilmu itu kotor, ya dadine ya nopo carane merekayasa sesuatu yang seharusnya menjadi ilmu bagaimana nopo negara ini menjadi makmur, itu menjadi regen. Karena nopo? Karena kalau panjenengan sedaya sing mulang ini kadang-kadang kerja niku mulang niku kadang-kadang metu gak ikhlas apa meneh lek sertifikasine gak metu. Gak cair-cair. Misal ya. Ini ilmu turun nih, ilmu itu cahaya. Ya harus kita pahami derajat pangkat yang tertinggi itu adalah ilmu. Serius. Derajat pangkat tertinggi dalam Islam itu adalah mu'allim, seorang pengajar. Ahad kalau ingin pulau dan pengajian dengan di pondok pulau itu, terus Prof Maimun, beliau dulu alumni dari Syekh Muhammad Ali Al-Manki Al-Hasani di Mekah. Di Syekh Muhammad itu beliau cerita ada hal uniknya nopo. Santri niku wiridane dibatasi gak oleh poso. Karena apa? Untuk menunjukkan ketinggian ilmu. Jadi toriko wiridan kedawan-dawan ngoten niku. Toriko kanggone sing uteke budel wis ketok mikir maneh, wis wiridan ae kok jatahe. Tetapi toriko itu jalan menuju Allah. Jalan menuju Allah bagi orang yang berakal adalah ilmu, mengembangkan ilmu. Jangan mulang ngaji, mulang di sekolah nih, mulai lillah karena Allah. Itu jalan menuju Allah. Nah, itu hanya saja mindset kita ini masih terpikir bahwa lebih banyak terpikir bahwa aku ini mulang kerja. Coba mindsetnya dirubah. Saya mengajar ini karena ingin mendekat kepada Allah. Jadi apa masalah sertifikasi, gaji macam-macam? Itu urusannya bagian keuangan. Urusanku mulang. Bagaimana? Jangan harus merubah mindset itu. Coba nanti hasilnya anaknya akan menjadi lebih baik. Ini masalah mindset. Wah, telat itu. Padahal gak pakai butuh apa-apa loh. Telat sedilur itu bumbu itu gak karuan. Protes. Ini pulau Dewi itu WA. Gus, jenengan ini sekarang jadi kepala kantor. Ya butuh perasaan. Gus malai harga beras naik semua. Ini anak baik aku sendiri. Tolong TPI diperhatikan segera diselesaikan. Tagihannya akeh ya. Kita ini kan menjalankan semua itu kan sesuai regulasi. Regulasinya buatan jalan itu sakit. Masuk kepala dinas malaikat regulasi cuma krono kita ini mindset kita ini sudah dipenuhi dengan mindset ke dunia. Akhirnya kita menghalalkan semua caranya apa caranya. Masya Allah. Dan coba dengan ilmu konten ini. Wong sing konten itu gak pakai la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini kan guru kabeh, ngomongin kepala sekolah. Nek wong napa orang awam la ilaha illallah itu cuma tiada Tuhan selain Allah. Tetapi untuk mu'allim, untuk pengajar, untuk kepala sekolah apa mana? Ketua apa yang tambah?
Wis pimpinane guru-guru agama wis gawa agama. Niku derajatnya pun tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah itu sekedar tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah harus bermakna la raziqa illallah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Jenengan itu PPG atau sertifikasi macam-macam waktu cair belum lek gak ono itu bukan rezeki jenengan, hilang duit. Oh, Gusti Allah niku Gusti Allah itu maha sakar PDW. Kenapa kita ini tidak boleh sakar PDW? Kita harus taat aturan. Nopo mulai ASN. Kenapa kita harus taat aturan? Itu sebenarnya untuk menyadarkan kita bahwa kita ini makhluk. Kita ini makhluk. Kalau sakar PDW ya pangeran. Gusti Allah nih. Sing sakar PDW, kita nggak boleh njupuk jatai pangeran. Sakar PDW. Jadi Pak Suwajana ini anak buahnya lebaran. Itu tadi pangeran. Kok sakar PDW? Kita harus tata regulasi. Harus melepaskan diri lah dari rasa suka tidak suka. Gak seneng aturannya ngono, ya sudah melok ngono. Gak nyaman aturannya seperti ini. Gusti Allah maha sakar PDW. Karena itu milik Tuhan yang ojo dijopo. Kecuali pengerannya ganti jenengan. Ya itu sesuatu yang tidak mungkin. Hadilah itu larosi bagi Allah. Tadi siapa yang membangun polisi terhadap rezeki jenengan itu? Kan manusia yang membangun aturan. Bagaimana kemudian bendang itu macam-macam prosedurnya tidak cepat ngomong. Ya manusia ini siapa yang menggerakkan? Ini Gusti Allah. Jangan itu nang Gusti Allah kudune. Nangisnya nang Gusti Allah. Jangan nangis menungso. Meskipun maksa kaya apa-apa aturannya kayak itu sakit. Jadi harus mulai menyadari bahwa kita ini orang yang mempunyai keterbatasan karena kita adalah manusia. Karena kita terbatas dan kita manusia, inilah hubungan kewajiban kita ini bersilaturahim untuk saling mengisi, untuk saling ngitik-ngitik, untuk saling membangun relasi. Yang dari relasi itu kelemahan kita bisa ditutupi oleh orang-orang. Nah inilah yang penting kita sadari. Di pembukaan ini dulu balik ke musliman. Nah, ini pentingnya bagaimana kemudian kita membuka diri. Kita belum ngaji, kita buatan nutup diri. Ini gua ngaji ini kudu terus. Ngaji ini kudu terus. Tidak pernah berhenti. Saya itu dulu pulang dari pondok. Ini aku tadi uang sih kau bagus, pakune pol. Pokoknya kemeliti, jadi itu duit dalil bisa pondok kitab fisik, itu harus kemeliti pol. Jadi mana dalilnya? Terus masih parkulan itu yang barat, itu terkenalnya malah itu bebas. Ulil Absor Abdallah itu kan ketua JIL Jaringan Islam Bergerak. Mertua aku itu nyomate melihat kelakuan saya sama kelakuannya Mas. Apa yang disampaikan? Banyak yang tanya, Gus kok iso duwe mantu situk mantune niku kompol terang. Karena pulau itu di kilo-kilo nomor itu karena pasar PKW itu daerah tak salah. Oh itu harus kawin di aku, kau pakai kertas, kau celuluan. Pokoknya akan aturan. Salah pesantren ya.
Akhirnya banyak yang tanya, ini kok sing situ uperep, sing situ nyawatet ya, sekarang. Kenapa jawabannya apa? Ketika ditanyakan, mantune kok aneh, situ kok paku, situ ngawur, situ gitu. Jawabannya saya tidak pernah khawatirkan siapapun selama dia tetap belajar. Kalau dia terus belajar, sampai tadi. Kalau dia terus belajar, dia akan mendapatkan hidayah. Dan itu makanya jangan ada tiket melok pendidikan, pelatihan, surat tugas. Kudu biro sosial ngocok pelatihan mana, waduh, orang tugas mana, waduh, Zoom mana? Harusnya malah bagi alhamdulillah untuk kebahagiaan saya pasti ada ilmu yang akan saya terima. Ketika jenengan itu punya faroh, punya bahagia terhadap saat kau menerima ilmu, ya ilmunya sih ditopake. Tapi nek wegah menengan pelatihan yang gawe Zoom, SP turu. Wong sekarang ini banyak nopo aplikasi-aplikasi sih nopo digawe foto-fotone karo mantu-mantu ngene. Cek gampang gitu. Nanti dikisuk koyoke delok, perhatikan. Padahal wong asline terus ngoten. Kan tidak ada apa, tidak ada keinginan. Lek boten kepingin gak iso, itu kaya Rasulullah. Buat orang itu tertarik dulu. Buat orang itu berhasrat dulu. Kemudian tariqah Rasulullah yang kedua adalah pendekatan moral. Tidak banyak memberikan pendekatan-pendekatan yang modelnya punishment langsung dihukum, blok. Tetapi pendekatan moral. Jenengan mungkin kita didhawuhi gak kate absennya langsung pangeran. Bagi orang yang membuka hati itu malah lebih penting daripada ono absen tulisan. Karena tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar. Dan Rasulullah menggunakan peran itu. Ketika tak labah itu gak gelem bayar zakat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat? Jangan ada yang pernah menerima uang dari dia. Mereka tetap hukuman. Lola hitungan sugi-sugian. Kalau sebelum duit itu tambah enak, tambah sugi kan betul. Tapi Rasulullah sampai turun-temurun dari Rasulullah ke Abu Bakar ke Umar, terakhir kepada Utsman. Betapa Sa'labah kemudian menjadi menderita ketika orang dikei duit dari Sa'labah atau Rasulullah. Yang moral yang didekati. Karena kadang-kadang kalau nopo pendekatan selain moral itu kadang-kadang salah sangka. Nah, ini loh fungsi diantaranya guru BP. Bagaimana mendekati moral anak, bagaimana anak itu menjadi terbuka. Apalagi PR guru zaman saat ini luwe karena guru utamanya anak-anak kita adalah HP. Bagaimana jenengan membuat anak lebih tertarik pada jenengan daripada para hadirin rahimakumullah. Ini sampai jam pas mungkin ngerowen terus kapan-kapan. Mari penuh orang kate tekan aku Dignas mana. Nilai gawe kitab Al-Adhkar itu belajar itu gak oleh suwi-suwi. Jangan sampai membuat anak itu orang yang belajar itu malah bosan.
Niki ulangane Kanjeng Nabi. Ulangane Kanjeng Nabi kita nih kadang-kadang niku gak pede masalah. Metodologi yang banyak sebenarnya sumbernya dari agama kita itu malah juput untuk orang lain. Orang itu rahimahullah. Kenapa sih kemudian Nabi itu memberikan berbagai macam cara, sok terapi macam-macam? Karena interaksi manusia sesama manusia itu mabniun ala musahah. Beda dengan ketuhanan itu mabniun ala musamah. Nek hubungan kemanusiaan ini kudu hubungan pertanggungjawaban. Tapi hubungan dengan Gusti Allah, hubungannya enak-enakan. Nah cuma orang sekarang ini malah diwalik. Wong zaman saat itu diwalik. Lek urusan mbek Gusti Allah koyoke gak yao. Tapi lek menungso sembrono. Bahkan lek perlu mencaci maki demi kepercayaannya karena itu boten leres. Karena Gusti Allah itu enak-enak seperti dalam kasus kutiba alaikumus siyam ini. Kama kutiba ala ladina min qablikum. Zaman bisik. Jadi puasa, syariat puasa itu keluar sebelum era Rasulullah. Zaman nabi-nabi sebelumnya itu pun orang poso. Tapi corone abot. Basa kasare kan. Mari duka. Kok ngantuk, keturun. Tangi wis gak oleh mangan, gak oleh ngombe, gak oleh kelop. Ini paling abot. Dan itu benar. Ada yang puasanya 2 bulan, ada yang puasanya setiap 3 bulan sekali. Dan benar, itu wujudnya era Rasulullah kan masih ada yang aturan lama itu jadi jowo, jadi gawe. Yang itu tadi, nek keturun gak oleh kelop. Bareng muncul sahabat, Gusti, kalau matang itu lali dekek tangan terus gaya-gaya. Ya nopo Gusti? Awakmu kudu bayar dendok poso 2 bulan berturut-turut. Jawabnya sahabat ini Gusti, sak wulan nekat. Kondisine kaya ngeten 2 bulan maneh lah banyor awak. Ya wis lek ngono. Bayar nganu fidyah per orang per hari 7 ons. Jawabnya nopo, kula mboten gadah napa-napa Kanjeng Nabi. Kula niku melarat. Jupono Nabi iki aku duwe kekno nang ngene fakir miskin. Nabi sak desa iki fakir miskin kula tok. Wis panganan. Artinya apa? Sebegitu fleksibelnya aturan yang terkait dengan ketuhanan. Tapi aturan bil menungso boten iso. Jenengan entuk proyek pembangunan kono nyelentem 5 rupiah mawon. Niki sing diperiksa boten menjenengan tok termasuk kepala dinas. Kabeh ditakoni. Pengawasannya seperti itu macam-macam. Dan itu syariat. Ojo dianggap aturan yang ada itu syariat karena apa? Hakul Adam mabniun ala musaqah. Haknya manusia itu dibangun dengan pertanggungjawaban. Ini pentingnya merajut silaturahmi agar kemudian sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Silaturahmi itu membuat yang sulit menjadi mudah. Dari silaturahmi, karena itu mabniun ala musaqah.
Meskipun memang ada koridor-koridor yang kudune nggak boleh dienggok-enggokno. Ada hal-hal yang tidak boleh dibelok-belokkan. Ya ada memang antara hubungan dengan ketuhanan dengan kemanusiaan. Tetapi yang tidak bisa dibelok-belokkan pasti orang hubungannya dengan manusia. Contohnya apa? Contohnya nih. Ngapunten iki kula gawe contoh krana ternyata anak buah kula meskipun kementeriannya urusan agama iki gak kabeh ngerti agama. Contohnya ngeten. Ibu-ibu Ramadan boten poso krana hamil, Pak. Tidak puasa karena hamil kalau mengkhawatirkan janinnya, perkembangan janin, berarti mengkhawatirkan sesuatu yang lain, maka dia wajib poso, kodok poso fidyah. Lah ternyata anak buah kula niku sing digerteni Fidyah. pokoknya Ramadan Fidyah. gak poso mbak fidyah. Mboten iso. Kodok poso itu harus dibayarkan puasanya, hubungannya dengan Tuhan. Fidyah itu hubungannya dengan manusia. Jadi ibu-ibu duwe utang poso gak dibayar-bayar, kepancal Ramadan maneh. Berapa bulan yang berapa hari yang kepancal dengan Ramadan lagi, petang dino. Maka 4 hari ini wajib kodok plus fidyah. Tahun ngarep meneh digurung dilakoni meneh. Fidyah double. Boten mek fidyah siji tok. Dadi wong ngene, lho, aku 10 tahun gak bayar poso Ramadan nggih kali 7 ons per hari kali 10. Kenapa kok ini? Wah, kok ruwet jarene enak-enak. Karena hubungannya di menungso. Fidyahnya harus dibayarkan kepada fakir miskin. Berhubungan dengan Gusti Allah, sing penting bayar poso. Kapan ae fleksibel. Tapi kalau ono fidyah ada yang menguntungkan sesama manusia digayane. Pokoknya sing ono hubungane di pondok-pondok menungsane niku digawe aneh. Pronto kula panjenengan nggih padha ruwete. Paham ya? Ojo-ojo kok ono sing ya kasusnya padha ngeten iki. Nah, kecuali seumpama suaminya hiperaktif. Mari babaran nifas lah dia anak maneh. Berarti selama setahun kalau istirahatnya bujune dikon gembol terus. Nah, rentang waktu dalam setahun ini karena ternyata setelah melahirkan dia harus hamil lagi plus menyusui yang kondisi tubuhnya tidak kuat sampai kepancar Ramadan maneh. Makanya yang seperti ini dimaafkan, dia cukup membayar kodok puasa tanpa fidyah. Kenapa kok ono keringanan gak bayar fidyah? Urusannya di menungso. Wong wedok itu butuh mesin brojol terus gak ono ngelune barang. Masalahnya ono ngelune ono kesele ada. Emosinya macam-macam, ini yang dijaga dalam agama. Bagaimana kita bisa memilah dan memilih hubungan kemanusiaan kita dan hubungan keilahian kita. Tadi mboten nonton ceritane agama itu dibuat rumit. Agama itu dibuat rumit. Aturan-aturan sing rumit itu sing gawe menungso. Termasuk Ramadan ini saben Ramadan
sejak ada nopo surat edaran toa itu saben Ramadan kemenang itu mesti dikirimi komplain orang masjid A sampai subuh nopo gawe pengeras terus menyuarakan ayat Quran itu berlama-lama. Ini kan aturannya manusia sendiri. Duduk aturannya, kadang-kadang sing nyetel Quran itu terus turu. Nggih napa? Liyane kebrebeken. Lah padahal itu beban. Nggih ngapunten, salah satu di satu sisi syiar Quran dimik itu salah satunya syiar. Tapi pun survei itu juga untuk menguji keimanan kula panjenengan abot. Idza tuliyat alaihul Quran zadatum imana. Dari mana kita ini bisa zadat iman ketika dibacakan Al-Quran? Dari yang menangan. Maka ciri-ciri wong iman itu nek ngrungokno Quran imane tambah. Dari mana imannya tambah? Dari yang menangan. Saiki coba jenengan Pak Muslim pas wayang ngeden di kamar mandi krungu Quran kok bantet ya apa jenengan caranya ngenani Quran lho Quran diperdengarkan pas kita ini ada di Jamban arep yang ngenangan niku ayat suci tapi gak dingen-ngen niku wajib ngrungokno ya napa carane mendengarkan ayat Al-Quran atau membawa tulisan Al-Quran di kamar mandi itu kan boten oleh. Dan itu beban. Nanti wong sing nyetel niku koyo gak duwe beban, tapi membebani orang lain. Umpama tak mriki di arepe Jumatan disetel Quran itu wantep. Matur wonten Pak Suwarjana rapat. Anak buahnya dikai pilihan, pilih dia itu ngurungono Quran dan ngurungono Pak Suwarjana. Ini anak buah ini podo karo pagi dikai pilihan nopo di moderasi beragama. Ini kemarin kan bolak-balik ono di tes moderasi beragama terus. Salah satu pilihannya milih Quran atau milih undang-undang dasar 1945. Milih Quran atau milih Pancasila. Wah, itu kalau nggak ngerti kan bingung gitu. Waduh, milih Quran dianggap gak Pancasilais, kok dianggap gak moderat, milih ini kok ini Quran abot kan? Dia membuat orang mendapatkan pilihan kalau orang itu tidak jelas. Tidak tahu, itu menjadi salah tingkah. Dulu Quran itu sunai boten nonton. Wa min suruti qiraatil Quran ayyakuna bil mic. Itu boten nonton. Syarat maca Quran itu tunggal mimpin itu boten nonton. Dari mana aturan? Ini kita ini kadang-kadang seolah-olah paling beragama ketika nyetel masjid kita itu diramaikan dengan suara Quran. Tapi sing Quran itu mic. Ini Pak Suwarjana ini ono cerita Abah orang tua kula ini Abah Mustafa Bisri ini suatu saat nonton acara kan nopo kepala waktu itu Kang Mas kula kasih kepala sekolah SMA 2 zaman tasih teng SMA 2 dan SMA 2 itu jaringan pakai jini ada. Terus cerita dengan bangganya itu apa itu dipaksa menggok tak ada SMA 2 terus cerita wah ini alhamdulillah saat ini setiap waktu nopo saya perdengarkan suara Quran lewat komputer karena di sini banyak jinnya. Ya apa itu komentarnya enak nih. Wah, api. Insya Allah orang bakal kejinan maneh komputernya.
Ya itu tadi, karena kadang kita ini yang nopo cara jenengan ini loh. Kalau kita ini kayak anekdot ini, kita malas membaca sendiri. Kalau panjenengan wis mati di kuburan, terus anak-anak kuburan dicetak stelo MP3. Pak sepurane Pak sampeyan ngrungono kene kok bae. Ini kesalahan dalam memahami agama. Agama itu aslinya buatan oleh mengganggu orang lain itu tidak boleh. Apalagi kemudian, tapi terus kemudian diomong ini di blow up dari orang misalnya di kakar-kakar ceritanya, wah anti agama macam-macam. Tetapi dia tidak memahami agama. Agama itu ad-dinu itu yusrun itu diwawas Quran itu. Agama itu mudah, nyeneng ngurmati laporan, ngurmati SKP, ngurmati nopo evidence laporan-laporan harus ngeluh, ngurmati gawe RKT macam-macam itu ngeluh. Mosok mlebu masjid ngeluh maneh. Lah terus hiburannya di mana? Masuk masjid itu tuh harus membuat kita bahagia. Beragama itu harus membuat kita senang, refresh. Kok beragama kok tambah sumpah, itu berarti salah guru tuh. Oh cocok ngajinya tempat 7 Lalu kita pahami bersama bahwa Islam itu begitu fleksibel, enak-enak agama, enak-enak. Harus menyenangkan. Kok beragama itu malah rumit, malah medeni. Nah, itu salah. Apalagi kemudian dengan formalitas. Nek diarani salah satu tanda-tanda beragama mlebu surga pathuke iki kok. Amplas saya pathuke wis gak usah sujud. Ireng niku pathuke mati. Kudu cingkrang. Wis ketok ae gawe gunting. Berarti untuk masuk surga cukup bawa amplas dan gunting. Apa seperti itu? Kalau kita formalisasi, bukan berarti nyingkrahno celono itu buatan sunnah. Tetapi pada saat orang itu sudah merasa lebih baik dari orang lain dengan cingkrang, ini wong itu kesasar. Ini yang perlu diwaspadai bersama, termasuk gerakan tahfidz Quran macam-macam. Jangan lupa loh ya, apal Quran itu buatan kesuksesan. Itu masih proses. Untuk proses selanjutnya, karena apal Quran itu belum tentu selamat. Kenapa kalau ngomong belum tentu selamat? Abdullah ibnu Muljam niku saking enake Qur'ane wacanane ngalang-alangi Pak Muslim. Wacanane enak, apal Quran sampai Umar bin Khattab itu kesengsem dengan Abdullah ibnu Muljam. Dikirim ke Mesir untuk ngajar ngaji. Tapi apa yang terjadi? Di sana katutan kelompok-kelompok singkat jelas kaji. Akhirnya apa yang terjadi? Abdullah ibnu Muljam dicatat sejarah sebagai pembunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena apa? Menganggap dirinya paling benar. Tapi salah. Wong harus ngomong bener dhewe enggak salah ya. Niku sudah masalah. Jadi orang yang disebut khawarij oleh Nabi, jangan dibayangkan orang ahlun nar dari kelompok muslim itu disebut khawarij oleh Nabi itu, jangan dibayangkan wong Islami gak patek-patek. Digambarkan dalam hadis itu orang yang matanya cekung. Kenapa? Karena saking sergepi sholat bumi. Badannya kurus karena apa? Poso terus saben dino.
Tetapi kenapa dia menjadi ahli nar? Karena dia merasa paling benar. Sing kabel dhewe salah kabeh. Lah niki muskilah. Muskilah. Kita tidak boleh jadi. Jadi makanya kenapa silaturahim itu penting? Di antaranya untuk memahami ada kebenaran dari orang lain. Kebenaran itu bukan dari kita sendiri. Pun mboten mawon pun kata-kata. Man katsura kalamu katsura foto. Kalau ini ketika ngaji-ngaji ini kan kisah jadi senang. Tapi satu hal yang paling saya takuti itu ketika saya membaca kitab Zainunatul Ilqah. Niku mangke ana wong sing kaget. Dua orang kaget. Ahlun nar yang kaget dan ahlul jannah yang kaget. Kaget nopo ketika ketemu. Pada saat bertemu itu langsung kaget. Awakmu kok di surga? Lho nggih Yai. Kula niku mlebu surga gara-gara ngamal omongane jenengan. Lah jenengan kok malah dadi ahli surga koyo nopo? Lah iku masalah iki. Aku ngomong tok gak tahu. Ini para pendiri kalau kalau masyarakat hadir di majelis punika bahwa zaman kuliah kalau turun di masjid ini mutolaah kali rencang-rencang kocok-kocok pulau itu kebetulan satu smart di masjid ini jadi pulau terus melok nono turun di kadang-kadang terus utamanya Sabtu Senin kalian Kemis itu mesti buka bersama dan begini masak-masak bareng sambil masak itu mau kitab kemudian minimal hukum-hukum lo termasuk si murid-murid masjid ini. Amin. Orang hadir rahmatullah di hadir pulau panjenengan sedang masih majelis ini terus kemuliaan bagi kita semua. Amin. Mari sama-sama kita menjalankan tugas kita sebagai murabbil ruh dengan murid-murid. Bukan oleh pulang tapi dengan murid-murid. Kita membaca Fatihah, kita ajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mau baca Fatihah untuk guru-guru kita semua yang membuat kita semua seperti sekarang ini. Untuk kedua orang tua kita yang mendidik kita semua. Dan untuk anak-anak kita, murid-murid kita semua, moga-moga Allah memuliakan mereka dan sabab kemuliaan dari anak-anak didik kita. Kita nantinya moga-moga termasuk orang-orang yang berdiri di barisan Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang-orang yang menghidupkan warisan Nabi yaitu ilmu dan majelis ilmu yang ada dalam sekolah-sekolah kita semua. Dan moga-moga kita semua selama bekerja dijaga oleh Allah, dijauhkan dari hal-hal yang membuat Allah murka dan kita semua senantiasa dalam kemuliaannya. Hal-hal ini yang berkaitan soleh al-Fatihah. Ia karena kita selalu Rasulullah Kiranya langsung pun yang nanti bahasannya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.